Pembelaan diri mereka itu semuanya tidak ada yang membahas satupun tentang kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Hampir menginjak 1 tahun lamanya, kasus kematian Zefania Karina hasil buah hati penyanyi Karen Puru dan Arya Satria Clapperot masih belum terpecahkan hingga kini. Bahkan Karen masih terus terbayang-bayang kematian sang anak yang terasa janggal. Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Karen didampingi kuasa hukumnya Wemi Amonupunyo. Wemi sendiri tak habis pikir tindakan Arya yang kini ingin naik banding karena sebelumnya Arya sudah gugat cerai sang istri. Seakan ada titik terang, kasus ini dalam waktu dekat akan digelar perkara. Intinya tadi kami baru bertemu dengan Pak Kanit menanyakan terkait dengan perkembangan kasus kematian anaknya Mbak Karen. Teman-teman sudah tahu yang jatuh dari balkon lantai 6. Ya, kenapa kita menanyakan terus? Karena saya berpikir bahwa ini sudah terlalu lama, sudah hampir 1 tahun, pas 1 tahun, Februari besok, bulan ini ya, Februari tanggal 7, 1 tahun. Jadi tadi informasi yang kami dapatkan, kemudian kemungkinan dalam waktu dekat akan sudah digelar perkara untuk melihat apakah kasus ini layak untuk dinaikkan kasusnya sebagai tersangka. Kita tidak mempermasalahkan mengotot supaya mantan suami atau suaminya itu nanti di penjara, kita tidak mengharapkan itu, tapi yang kita minta itu adalah keadilan. Karena biar bagaimanapun juga ini sudah ada nyawa yang hilang, ya, dan meninggalnya itu pun menurut klien kami itu tidak wajar. Ya. Jadi itu yang kami mau minta supaya kejelasan kasus ini bisa terungkap sehingga ibunya pun tidak terus-menerus berada dalam kesedihan. Sebagai manusia dia berusaha untuk tetap tegar, tapi biar bagaimanapun juga ya ini anak mas, dan anak itu hanya anak satu-satunya semata wayang. Saya sih hanya berdoa dan terus berharap bahwa keadilan akan ditegakkan anak saya, Zefania, satu-satunya cinta saya, mata hati saya, jantung hati saya. Ini sudah hampir 1 tahun dan memori itu masih lekat sekali di saya punya jiwa dan saya punya pikiran, saya punya hidup betul-betul berasa hampa sekali tanpa dia, sangat lelah sekali. Mental, fisik, semua lelah, tapi saya tidak ada jalan lain selain saya harus kuat dan harus terus menjalani ini. Yang saya tidak terima, ya, kan teman-teman mungkin sudah tahu bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah putus cerai, ya kan. Tapi kemudian suami kan kalau nggak salah banding. Saya juga nggak tahu apa yang mau dibandingin gitu. Yang anak sudah nggak ada, harta pun nggak ada gitu ya. Jadi apa yang mau, tapi itu hak dia. Ya, bahwa dia punya hak untuk melakukan banding. Lucu Ya, ya, itu maksudnya jadi dia yang menggugat, sekarang gini, dia yang menggugat, dia yang naik banding, dia yang nggak mau cerai gitu, sedangkan kecuali saya yang banding gitu kan, saya yang nggak mau dicerai gitu. Ini aneh, dia yang menggugat cerai, dia yang naik banding gitu, so ini maksudnya apa gitu. Seakan tak terima dengan tuduhan Arya yang mengatakan bahwa Karen memalsukan data dan selingkuh, Wemi sebagai kuasa hukum ikut melaporkan tindakan mantan suami Karen ke pihak berwajib. Tak hanya itu, Karen menaruh harapan besar kepada aparat kepolisian agar adanya keadilan bagi putrinya yang telah tiada. kemudian kan dia buat satu statement bahwa seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu loh. Sebagai seorang istri katanya sudah melakukan perzinahan. Memangnya kamu duduk orang berzina itu kamu lihat sama mata kepala kamu? Ya. Perzinahan itu kan satu pasal yang harus dibuktikan. Ya, kalau dia bilang bahwa dia punya hak hukum untuk melaporkan seseorang, loh kita juga punya hak hukum untuk melapor. Dia otomatis pencemaran nama baik, mas. Ya. Ada berapa orang tuh, termasuk saya tuh sebagai lawyer yang kata juga mau dilaporkan. Pernah lihat kan dia pegang data pribadinya dia kan, dengan nama dia. Ya. Kemudian dia katakan bahwa seolah-olah Mbak Karen ini sudah memalsukan
berkasnya dia, gitu loh. Di satu sisi dia mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan berkas itu kecuali yang bersangkutan. Ya. Sekarang dia bisa nunjukin berkasnya dia, terus dia bilang katanya Mbak Karen yang memasukkan. Saya mau tanya, kalau kamu bilang orang lain nggak bisa, kok sekarang kamu nuduh Mbak Karen yang memasukkan? Aduh, aku nggak tahu soal itu, dan sebetulnya aku juga nggak begitu peduli juga dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan, karena kalau kita tahu bahwa kita di pihak yang benar, di jalan yang lurus, kita tidak takut apapun, siapapun yang mau dibawa, apapun yang mau dia lakukan, mau melapor, mau dia lakukan apapun, kami tidak gentar dan kami terus berjuang untuk Zefania. Kenapa Zefania meninggal? Karena dari semua sanggahan-sanggahan atau pembelaan diri mereka, itu semuanya tidak ada yang membahas satupun tentang kenapa Zefania